Seringkali kita melihat peran kepala sekolah itu sebatas urusan administrasi ya kan? Tapi gimana kalau kita geser sedikit cara pandangnya? Gimana kalau kita lihat kepala sekolah itu sebagai seorang manajer strategis? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah panduan praktis untuk mengubah cara kita memimpin dan membangun sekolah yang hebat dari dalam. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Coba deh kita renungkan sejenak. Apakah kepala sekolah itu tugasnya hanya menjalankan mesin administrasi yang udah ada? Atau peran mereka sebenarnya jauh lebih besar, yaitu sebagai seorang arsitek yang merancang masa depan sekolah? Cara kita menjawab pertanyaan ini bakal sangat menentukan arah kepemimpinan kita loh. Nah, untuk menjadi arsitek sekolah yang hebat itu, ternyata ada peta jalannya. Ada 4 fase utama yang harus kita lalui. Pertama, kita merencanakan fondasinya dulu. Lalu kita gerakkan tim untuk mulai membangun. Setelah itu, kita pantau prosesnya agar sesuai rencana. Dan terakhir, kita jaga agar bangunan itu tetap kokoh dan terus berkembang. Simpel kan? Yuk kita bedah satu persatu. Kita masuk ke bagian pertama, meletakkan fondasi. Sama seperti membangun rumah, sekolah yang hebat itu nggak dibangun secara kebetulan. Semuanya, tanpa terkecuali, berawal dari sebuah cetak biru yang solid, detail, dan yang paling penting, dipikirkan dengan sangat matang. Langkah pertama dari semua perencanaan yang baik adalah keberanian untuk ngaca. Ya, melihat ke dalam diri sendiri. Lewat evaluasi diri madrasah atau EDM, kita diajak untuk melakukan analisis yang super jujur terhadap 8 standar nasional pendidikan. Apa sih kekuatan kita? Apa kelemahan kita yang paling nyata? Peluang apa yang ada di depan mata dan tantangan apa yang harus kita hadapi? Inilah titik awal yang paling fundamental. Nah, hasil ngaca yang jujur tadi itu bukan buat disimpan di laci ya. Justru semua temuan itu kita sulap menjadi rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Ini adalah visi strategis kita untuk 4 tahun ke depan. Ibarat kompas, RKJM inilah yang akan menentukan prioritas kita. Kemana arah kapal sekolah ini akan berlayar? Punya visi besar 4 tahunan itu keren banget, tapi biar nggak ngawang-ngawang, kita harus membumikannya. Disinilah rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana anggaran atau RKM masuk. Dua hal ini tugasnya memecah visi besar tadi jadi langkah-langkah tahunan yang konkret, transparan, bisa diukur, dan tentu saja lengkap dengan alokasi anggaran yang jelas. Dari mimpi jadi aksi nyata. Oke, fondasi dan cetak birunya sudah siap. Sekarang, saatnya masuk ke bagian yang paling seru, membangun. Di bagian kedua ini, kita akan fokus mengubah semua rencana di atas kertas tadi menjadi sebuah realitas. Caranya, dengan menggerakkan aset kita yang paling berharga, yaitu orang-orang dan program-program di sekolah. Cetak biru sebagus apapun gak akan ada artinya tanpa tim yang solid. Kuncinya adalah membangun struktur yang efektif. Tentukan siapa yang jadi wakil, siapa koordinatornya, lalu kasih tugas sesuai dengan keahlian mereka, bukan asal tunjuk. Resmikan penugasan itu dengan SK, dan yang paling penting, pastikan setiap orang paham betul apa tanggung jawab mereka lewat deskripsi pekerjaan yang super jelas. Coba deh lihat perbedaannya. Ini dia kekuatan dari sebuah kejelasan. Kalau tugasnya cuma bantu urus acara, itu kan artinya apa coba? Multitafsir banget dan susah diukur. Bandingkan dengan deskripsi yang spesifik di sebelahnya. Jelas, terukur, dan kita tahu apa yang harus dievaluasi. Inilah kunci supaya tim bisa bekerja dengan efektif dan akuntabel. Jadi, menggerakkan tim itu intinya adalah menjadi dirijen di 3 area utama. Pertama, memastikan jantung sekolah, yaitu program akademik, berdetak dengan kuat. Kedua, memfasilitasi keunggulan di bidang non-akademik, tempat siswa menemukan bakatnya. Dan ketiga, ini yang sering terlupa. Secara sadar dan sengaja, membangun budaya sekolah yang positif, suportif, dan juga disiplin. Sekarang kita beralih ke fase memantau. Penting banget untuk kita ingat, ini bukan soal mencari-cari kesalahan loh, sama sekali bukan. Ini adalah tentang menciptakan sebuah siklus umpan balik yang sehat. Sebuah sistem untuk memastikan kapal kita tetap di jalur yang benar, dan ini kuncinya, terus-menerus jadi lebih baik. Salah satu alat monitoring yang paling ampuh itu namanya supervisi akademik. Prosesnya sebenarnya sederhana tapi kuat banget. Ada 4 langkah. Pertama, jadwalkan kunjungan. Kedua, amati proses belajar mengajar di kelas. Ketiga, berikan umpan balik yang membangun. Ingat ya, membangun, bukan menghakimi. Dan yang terpenting, langkah keempat, rencanakan aksi tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya. Pemantauan itu cakupannya lebih luas dari sekedar supervisi di kelas.
Ini juga tentang membina staf secara personal lewat coaching. Ini tentang mengevaluasi apakah program-program kita benar-benar mencapai tujuannya atau cuma jalan di tempat. Dan pada akhirnya, semua ini akan terangkum dalam laporan kinerja kita sendiri. Inilah bukti kepemimpinan yang bisa diukur. Kita tiba di bagian operasional terakhir. Bagian ini sering dianggap paling kering dan administratif, padahal sesungguhnya inilah fondasi dari kepercayaan publik, akuntabilitas. Ini adalah tentang bagaimana kita menjaga amanah dan membangun keyakinan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah yang kita pimpin. Akuntabilitas itu punya 3 pilar utama. Pertama, kelola setiap rupiah dengan transparan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah dibuat. Kedua, laporkan penggunaannya secara jujur dan tepat waktu. Dan ketiga, catat, rawat, dan jaga setiap aset milik sekolah, dari yang kecil sampai yang besar. Kelihatannya sepele, tapi inilah fondasi dari kepercayaan publik. Oke, kita sudah membahas semua langkah-langkah praktisnya. Sekarang, mari kita tarik nafas sebentar dan coba lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih sebenarnya esensi dari seorang kepala sekolah yang berperan sebagai manajer itu? Nah, kalimat ini merangkum semuanya. Peran ini ternyata jauh lebih besar, jauh lebih dinamis. Seorang manajer sekolah yang hebat itu, pada dasarnya, memainkan 4 peran kunci secara bersamaan. Apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dia adalah seorang perencana yang visioner. Dia mampu melihat jauh melampaui urusan sehari-hari. Dia bisa membayangkan sekolah ini mau jadi seperti apa 5 atau 10 tahun dari sekarang, dan dia yang menggambar peta untuk sampai ke sana. Kedua, dia adalah seorang penggerak yang menginspirasi. Dia bukan cuma kasih perintah, tapi dia mampu menerjemahkan visi di atas kertas menjadi semangat kolektif di hati semua orang. Memotivasi guru dan siswa untuk berlari bersama menuju tujuan yang sama. Ketiga, dia adalah seorang pengendali yang bijaksana. Dia yang menjaga kualitas dan arah, memastikan kapal tidak melenceng dari tujuannya. Tapi, dia mengendalikan bukan dengan tangan besi, melainkan dengan bimbingan dan supervisi yang penuh kearifan. Dan yang terakhir, dia adalah seorang evaluator yang adil. Dia menilai kemajuan secara objektif, tanpa pandang bulu. Keadilan ini krusial banget karena hanya dengan evaluasi yang jujur dan adil, kita bisa menciptakan sebuah budaya di mana setiap orang merasa aman untuk belajar, bertumbuh, dan terus memperbaiki diri. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda seorang manajer, tapi bagaimana Anda akan memainkannya. Coba pikirkan, hari ini, saat ini juga, sekolah Anda lebih butuh Anda sebagai seorang perencana yang visioner atau mungkin seorang penggerak yang menginspirasi. Peran mana yang paling dibutuhkan oleh tim Anda saat ini? Jawabannya ada di tangan Anda.